Hai Andika, guys di sini. Selamat datang di playlist Tuyul Online yang jarang banget kita update. Jadi sekarang saya update dan di video kali ini kita akan membahas kalau misalkan kita invest di saham 10 juta, kira-kira dalam waktu 1 bulan kita dapat profit berapa? Kalau nggak salah ini adalah episode ke-6 kalau nggak ke-7 dari playlist atau segmen Tuyul Online. Tuyul Online yang saya masukkan di sini adalah kegiatan apapun di dunia digital, di dunia online yang bisa menghasilkan uang buat kita. Di episode pertama saya udah membahas tentang Fiverr, jadi kita bisa jualan jasa di situ. Episode kedua juga lanjutan Fiverr. Episode ketiga saham, 4, 5, 6 juga saham. Nah di episode ke-7 kalau nggak ke-6 ini kita juga akan membahas tentang saham. Karena banyak banget yang DM ke saya dan pertanyaan itu menurut saya terlalu general gitu. Bang, kalau misalkan kita punya uang 10 juta dan kita investkan di saham, kira-kira dalam waktu 1 bulan kita dapat profit berapa? Itu pertanyaan yang menurut saya terlalu general. Karena jawabannya akan tergantung pasar, tergantung emiten yang kita pilih juga. Jadi ada banyak banget faktor yang mempengaruhi berapa persentase profit yang kita dapat kalau misalkan kita invest saham dalam waktu 1 bulan. Kecuali kalau kalian pertanyaannya itu lebih spesifik gitu ya. Bang, kalau misalkan saya invest di saham BBCA misalnya ya dalam waktu 1 bulan, kira-kira saya dapat profit berapa? Nah itu jawabannya masih gampang untuk dijawab. Walaupun tetap ya jawabannya juga tergantung pasar. Tapi paling nggak kalau kita lihat data ke belakang itu masih bisa saya jawab. Dan daripada kita mengira-ngira atau estimasi, di video kali ini akan langsung saya praktekkan. Akan langsung saya contohkan. Jadi kalau misalkan saya invest 10 juta di saham yang nanti akan saya pilih, kira-kira dalam waktu 1 bulan dapat berapa. Jadi saya yang akan menjadi kelinci percobaannya. Sekarang langsung aja kita praktekkan ya untuk invest di Ajaib. Sekarang itu sebenarnya tanggal 19 jam 00.00. Jadi 19 dini hari ya, 0001 loh. Jadi kita belum bisa transaksi juga. Kenapa saya udah lama nggak invest di saham? Karena bulan kemarin tuh anak saya lahir, jadi masih sumpek-sumpeknya lah, masih repot-repotnya. Sekarang dia udah bisa mulai tidur dengan layaknya manusia biasa ya, bukan tidurnya alien. Biasanya itu dia tidurnya siang, tapi kalau malam bangun. Jadi kalau dia bangun, saya juga harus ikut bangun. Akhirnya saya bangunnya siang. Kalau misalkan saya bangunnya jam 1, akhirnya saya nggak bisa invest di saham. Cuma punya waktu 2 jam untuk invest di saham. Tapi sekarang udah lebih mendingan ya, karena istri saya udah bisa gimana caranya merawat, memelihara bayi dengan benar. Jadi awal-awal masih tahap beginner lah. Sekarang udah mulai amatir, udah mulai aman. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita praktekkan ya. Di sini saya mau cobain BBNI dan kalau misalkan kita mau analisa sedikit lah, kita analisa sedikit aja. Jadi kalau misalkan ini saya klik di bagian comprehensive grafiknya, dia akan pakai trading chartnya, trading view. Jadi di Ajaib ini kita bisa langsung analisa teknikal dan juga analisa fundamental langsung ya. Dan cuman kekurangannya menurut saya di Ajaib ini candlenya itu langsung otomatis jadi 5 menit. Padahal kalau 5 menit itu scalper ya, istilahnya scalper itu yang trading jam-jaman gitulah. Dan karena pertanyaannya tadi kalau misalkan invest 10 juta di dalam waktu 1 bulan dapat berapa, jadi nggak bisa untuk kita pakai candlestick yang 5 menit seperti ini. Apa itu candlestick? Candlestick itu ya yang ini ya, merah, hijau ini namanya candlestick. Dan tiap batangnya ini tergantung dengan pilihan kita. Jadi kalau misalkan kita pilih 5 menit, tiap batangnya ini berarti dia 5 menit. Kalau misalkan kita pilih 1 hari seperti ini, jadi tiap batangnya ini 1 hari. Paham ya dari sini ya? Dan mungkin penjelasannya nanti lebih detail di next video aja ya, tentang tutorial apa itu support and resistance. Tapi gampangnya support itu adalah higher low. Higher low itu berarti titik yang paling bawah ketika dia close. Jadi di area sini ini adalah garis yang namanya support atau higher low. Terus kalau untuk resistance adalah di daerah sini. Ini resistance yang kuat karena dia udah sekitar 2 kali untuk nyentuh resistance. Nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan lah tentang apa itu support and resistance, terus MACD, stokastik dan juga Fibonacci. Indikator-indikator yang sering saya pakai, indikator saya itu cuma itu aja sebenarnya, karena yang lain menurut saya kalau misalkan terlalu banyak indikator saya malah jadi bingung gitu. Dan kalau misalkan kita tarik ya si BBNI ini sebenarnya kalau misalkan kita lihat di sini dia breakout dari
tanggal berapa nih ya? Tanggal 30 November 2020 di sini ada resistance. Nah, di sini ada resistance, kita tarik garis lagi resistance di sini. Nah ya, dan dia namanya breakout. Jadi ketika garis resistance itu dijebol, namanya breakout. Dia akan naik ke atas seperti ini ya. Dan akan ke atasnya kemana, dia akan menciptakan resistance baru. Kemungkinan ya, ini masih kemungkinan ya. Kemungkinan dia akan ada di resistance di sini. Harga berapa nih ya berarti kira-kira ya? Harganya ada di kisaran 8.000 lah. Cuman biasanya ada yang namanya false breakout. Jadi kalau tadi misalkan breakout itu adalah resistance, ketemu resistance, akhirnya dia breakout naik. Ada yang namanya false breakout. Contohnya false breakout itu saya contohkan kayak gini ya. Jadi misalkan nih dia udah menyentuh, nah seperti ini nih. Nah ini kan naik ya, naik dia menciptakan resistance baru, habis itu dia koreksi nih, koreksi di sini dan breakout nih dari titik yang sini, saya gariskan dulu, dari titik yang sini ke sini. Nah dia kan breakout tuh sampai sini, menciptakan resistance baru, tapi false breakout ya, jadi akhirnya dia turun tuh, koreksi lumayan tajam dan akhirnya dia menciptakan resistance yang kuat di sini, daerah sini. Terus dia belum bisa tembus jebol ya. Jadi kayaknya untuk menjebol 8.000 agak susah karena di 8.000 pun dia juga 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali dia menyentuh resistance di area 8.000. Tapi karena sekarang harganya masih berapa nih harga terakhir tadi? 7.075. Jadi it's okay lah. Kalau misalkan target kita ada jual di harga 8.000. Sampai dari sini seharusnya paham ya, tapi kalau misalkan kalian belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab pertanyaannya. Dan kalau misalkan kita tarik garis Fibonacci di kira-kira harga 8.000 sini ya. Nah, area 8.000 sini. Nah, dari higher low-nya itu tanggal berapa nih? 9 Maret 2020. Nah, kalau dari garis Fibonacci dia sudah breakout dari garis merahnya ini yang 0,236 ini. Jadi di sini ada resistance terus ditembus nih. Di sini belum bisa nembus, jadi dia koreksi. Di kedua ini dia tembus gini ya. Dan kalau sesuai garis Fibonacci, tapi ini indikatornya itu bukan hal yang saklek ya, hal yang pasti benar gitu. Indikator itu hanya sebuah kayak semacam alat bantu untuk kita lebih mudah memprediksi. Jadi jangan indikator itu dijadikan patokan kalau pasti benar, enggak kayak gitu ya. Jadi bisa aja salah. Cuman karena saya yakin ya, jadi saya sih yakin dia bakalan ada di kisaran 7.900 atau 8.000 lah. Jadi sekarang langsung aja kita beli BBNI-nya. Ya jadi kita beli dulu dan kita mau beli 10 juta ya tadi ya. 2, 3, 4. Kita lihat aja dapat berapa lot kalau misalkan 10 juta. 10 juta itu dapatnya 14 lot. Itu masih sisa 100.000. Jadi saldo RDN saya tidak cukup. Kita top up dulu ya. Dan top up-nya di Ajaib ini ada banyak banget metode transfernya. Kalau kalian punya Bank Permata bisa lebih mudah. Atau bank lain juga bisa, dan ada dompet digital seperti GoPay, Flip, OVO, Dana, dan lain-lain. Dompet digital saya tapi nggak ada ya kalau 10 juta, jadi kita pakai metode transfer bank lain. Nah di sini ada Bank Permata, nama pemilik Andika Setiabudi, ada nomor RDN. Jadi uang kita itu ada di RDN Permata, Bank Permata, bukan ada di Ajaib. Jadi kalau kalian takut uangnya dibawa lari Ajaib, nggak mungkin. Karena Ajaib di sini hanya sebagai sekuritas. Namanya sekuritas berarti dia mensecurekan atau mengamankan. Oke, jadi ini saya transfer dulu ya ke saldo RDN Permata saya. Kita transfer. Kita uang jumlah sebesar 10 juta. Bentar ya. Oke, apakah dia langsung masuk? BTW sekarang itu jam 12:13. Jadi saya nggak tahu ini apakah masuk atau enggak ya, karena ini udah malam banget. Oke, berhasil ya 10 juta. Kita coba lihat dulu apakah dia langsung masuk. Kita coba refresh. Belum masuk. Coba refresh lagi, belum masuk. Oke, coba kita lihat settlement atau riwayat, belum masuk juga ya. Dan ternyata kalau misalkan top up-nya itu jam setengah 10 malam sampai setengah 2 pagi, masuknya akan besoknya. Jadi buat pelajaran kita ya, buat pelajaran saya juga ternyata nggak langsung masuk. Tapi sekarang udah masuk dan udah saya belikan BBNI juga. Karena tadi itu saya bangun jam 2 siang langsung buka HP. Wah jam 2 nih, jam 3 udah tutup nih pasarnya nih. Jadi langsung saya belikan dan tadi itu saya dapet di harga... Bentar ya, kalau misalkan ini saya lihat di portofolio, nah ini udah saya beli di harga average itu 7125 dan harga saat ini sebelum close tadi itu adalah 7225.
Cuman kalau misalkan saya bangunnya nggak kesiangan dan saya antri di harga 7.075 kemarin, seharusnya profitnya bisa lebih tinggi. Cuman nggak apa-apa lah ya, resikonya orang bangun siang nggak masalah. Nah, sekarang menjawab pertanyaan yang sering banget di DM-kan ke saya, Bang, kalau misalkan kita invest 10 juta di saham dapatnya berapa? Nah, kalau misalkan contoh kasusnya saya ini ya, 10 juta di BBNI, itu satu hari aja, ini belum ganti hari ya, udah 1,4%, 140.000. Berarti kalau sebulan dikali 30 sekitar 3 juta lebih dong, Bang. Enggak gitu ya ngitungnya ya, karena pasar saham itu fluktuatif. Jadi gak ada jawaban pasti berapa yang kita dapatkan kalau misalkan kita invest 10 juta. Bahkan bisa aja minus juga. Makanya orang-orang yang invest di saham gak mungkin kayak langsung all in dananya di saham gitu. Enggak, karena ada istilahnya average down. Jadi saya contohkan langsung ya. Jadi misalkan nih, ini kalau misalkan saya kemarin beli di 7075 ya, sekitar di area sini. Dan sekarang dia 7225, wow itu udah berapa nih? Udah 2,12%, 280.000 ya, lumayan ya. Gak apa-apa ya karena bangunnya kesiangan. Jadi biasanya ada istilah averaging down ya. Kalau misalkan kalian mungkin udah pernah baca-baca di artikel mana tentang saham, seharusnya udah tahu lah ya apa itu averaging down. Jadi contohnya gampangnya seperti ini deh. Misalkan ini ada HP apa nih? HP Redmi 10. Nah, Redmi 10 ini kan lumayan goib ya. Jadi misalkan kalian beli HP ini harga 2 juta dan tujuannya pengen kalian jual kembali biar kalian dapat profit, bukan dipakai sendiri ya. Jadi harganya 2 juta dan kalian taruh tuh di marketplace dengan harga 2,5 juta misalkan. Jadi kalian nargetkan profit 2,5. Nanti paling ditawar jatuhnya 2,2 gitu misalkan ya. Tapi ternyata harga pasarannya si Redmi Note 10 ini turun. Pada saat itu turun. Jadi harganya itu menjadi sekitar anggap aja 1.800.000 lah, turun 200.000. Nah, kalau misalkan kita di saham, kalau kalian pebisnis, seharusnya kalian nggak jual rugi ya. Karena kalian seharusnya beli lagi HP Redmi karena dia lagi murah tuh harganya. Siapa tahu harga 1,8 juta itu karena lagi ada flash sale atau lagi promo apa. Kalau sebagai pebisnis itu harus dibeli karena itu adalah diskon. Jadi kita beli tuh 1,8 juta. Ini anggap aja HP ya mus ini ya. Jadi harga awal tadi 2 juta, terus kita beli harga yang lebih murah 1,8 juta. Total dari harga dua barang ini kan berarti 3,8 juta ya. Kita bagi 2 berarti 1,9 juta. Tadi yang awalnya kita beli di harga 2 juta, sekarang kita dapat modal harganya itu 1,9. Kalau target kalian jual di 2,5 yang seharusnya profit 500.000 jadinya profit 600.000. Jadi itu istilahnya adalah averaging down. Makanya kalau misalkan yang benar ya, kalau misalkan kita mau invest di saham, 10 juta itu bukan modal yang sebenarnya. Itu modal yang untuk awal aja. Karena tiap analisis teknikal atau fundamental itu kan analisis ya, bisa salah bisa juga benar. Kalau benar ya syukur, kalau misalkan salah kita bisa menggunakan averaging down tadi. Dan kesimpulannya di video kali ini, Bang, berapa sih sebenarnya yang kita dapat kalau misalkan kita invest 10 juta di saham ya? Saya pun juga enggak tahu ya. Kita lihat aja nih, saya gunakan diri saya sendiri sebagai kelinci percobaan. Sekarang tanggal 19, kita bikin video lagi berarti tanggal 19 bulan depan. Pas 1 bulan, kira-kira dapat berapa? Nanti kalau misalkan sebelum 1 bulan ternyata dia sudah memenuhi target price saya yang 8.000, ya akan saya buatkan videonya. Tapi kalau misalkan sebelum sebulan ternyata dia akan turun, ya akan saya contohkan sekalian untuk averaging down. Nah, terus di next video mungkin akan saya jelaskan secara sederhana apa itu support and resistance, apa itu Fibonacci, dan juga indikator-indikator yang sering saya pakai, MACD ataupun stochastics. Atau kalau kalian punya pertanyaan mengenai saham, baik itu analisa teknikal, fundamental, silakan tulis di kolom komentar, nanti akan saya jelaskan secara sederhananya aja, simpelnya aja. Jadi biar nggak terlalu teknis. Sementara video kali ini ya jawabannya saya nggak tahu pasti ya berapa 10 juta di dalam sebulan kalau misalkan kita main saham. Saya yakin orang yang pro pun atau dukun yang paling pinter sekalipun, coba kalian tanya dukun ya, kira-kira tanggal 19 Oktober kan ya, terus kalian tanya ke dukun, tanggal 19 bulan depan kira-kira saham BBNI ada di harga berapa? Kalau ada dukun yang bisa, wah itu berarti dukun yang benar-benar sakti ya, benar-benar sakti, apalagi harganya pas gitu ya, misal 8.000, wah itu harus diakui jempol, dia sakti. Menurut saya yang pro trading pun juga nggak bakalan bisa fix berapa persentasenya. Paling nggak mereka bisa memprediksi dengan beberapa indikator. Itu aja sih ya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye-bye.